Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, selamat datang di podcast Bawaslu Provinsi Jambi. Ruang ngobrol santai tapi penuh makna, membahas isu demokrasi terkini dan juga fenomena pemilu dari berbagai perspektif. Sahabat Bawaslu, pada episode kali ini kita akan mengajak Anda untuk menelusuri kembali jejak-jejak sejarah penyelenggaraan dan pengawasan pemilu, khususnya pada masa awal-awal reformasi 99 dan 2004. Sebuah periode penting yang menjadi tonggak lahirnya demokrasi yang lebih terbuka di negeri ini. Dan untuk membahas tema tersebut, kita akan berbincang langsung dengan narasumber yang merupakan pelaku sejarah, orang-orang yang terlibat langsung dalam pembentukan KPU dan Bawaslu hingga mengawal jalannya pemilu 2004 hingga 2009. Dan telah hadir bersama kita seorang anggota KPU Provinsi Jambi periode 2003-2008 dan menjadi ketua KPU Provinsi Jambi periode 2008-2013. Bapak Yasir Arafat, langsung saja kita sapa. Halo Pak Yasir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Pak Yasir? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Apa mungkin aktivitas akhir-akhir ini? Ya, kita aktivitas seperti biasa, ya bagaimana melaksanakan tugas hari-hari kita, ya kan, aktivitas hari-hari ya untuk mencari berbagai karena kita di luar ya lebih banyak mengamati perkembangan sosial ekonomi masyarakat kita hari ini. Oke, Pak Yasir, hari ini kita ngobrolin sejarah terkait dengan pelaksanaan pemilu, kemudian kelembagaan awal terbentuknya KPU di awal-awal reformasi 99 ke 2004. Mungkin masih ingat nih sebagai anggota KPU 2004. Mungkin apa yang masih bisa diingat, bisa diceritakan sedikit pembentukan KPU di awal-awal reformasi, khususnya di 99 ataupun 2004 nih Pak Yasir? Ya, mungkin sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu ya, ini terhadap Bawaslu Provinsi Jambi yang sudah mengundang dan mengajak untuk bicara atau ngobrol-ngobrol lah tentang pemilu, ya kan? Apakah itu dalam konteks kekinian ataupun dalam konteks historis pemilu masa lalu. Tapi saya lihat konteksnya lebih kepada awalnya ini dari konteks sejarah. Nah, kalau kita bicara pemilu ini memang konteksnya sangat luas sebenarnya, karena ini mencakup berbagai aspek dari rangkaian dan tahapan pemilu yang sangat banyak, ya kan. Nah, tapi kalau kita ingin mengambil hal-hal yang sangat monumental dari sebuah proses pemilu itu, ya mungkin kita mengingat apa yang menjadi hal-hal yang menarik, atau hal-hal yang memang membawa atau menjadikan suatu perubahan bagi kehidupan pemerintahan, kehidupan berbangsa dan bernegara dari sebuah proses pemilu itu. Nah, sebagaimana yang kita ketahui kan, pemilu itu adalah bagian dari proses mewujudkan sistem demokrasi dari sebuah negara yang menegaskan bahwa prinsip negaranya atau tata cara bernegaranya adalah dengan sistem demokrasi. Maka pemilu adalah salah satu instrumen bagaimana pembentukan atau tata kelola pemerintahan itu dimulai. Jadi kita akan memilih, ya kan, wakil-wakil rakyat kita, terus pemimpin kita yang di legislatif, di eksekutif, presiden, wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, dan juga kepala daerah di tingkat kabupaten kota, bupati dan wali kota, serta wakilnya. Nah, dari situ kita kan ingin melihat sejauh mana hasil dari sebuah proses yang begitu penting dari sebuah pemilu. Nah, jadi ini kan tadi Mas Danang mengatakan kita melihat
pemilu di era reformasi, Awal reformasi. di awal misalnya, dan setelah itu. Ya mungkin kalau kita bicara pemilunya pada konteks awal reformasi, memang pemilu yang pertama di era reformasi itu ada di pemilu 99, 99. ya kan? Iya. Nah, kenapa? Karena jeda 2 tahun dari 97 ke 99 itu ada 2 kali pemilu. Jadi pemilu 97 dan pemilu 99. 99. Ya, kenapa? Karena memang ada gejolak reformasi pada saat itu 98 yang pada akhirnya formulasi kenegaraan kita berubah. Hasil pemilu 97 kemudian di apa namanya? Katakanlah dipercepat, kemudian dilaksanakan lagi pemilu 99. Nah, ini semangatnya tentu untuk memilih wakil-wakil rakyat dan memilih apa namanya pemimpin yang lebih demokratis dan lebih menjunjung tinggi nilai-nilai semangat reformasi itu. Nah, jadi itu yang kita lihat. Nah, dari sisi teknis penyelenggaraan pemilu tahun 99 itu yang saya tahu waktu itu ada pergeseran dari pemilu sebelum reformasi ke reformasi itu adalah dari sisi penyelenggaranya. Nah, dari sisi penyelenggaranya itu kan pada saat pemilu 97 sebelum reformasi itu penyelenggaranya itu identik dengan pemerintah, ya kan? Identik dengan pemerintah karena berbagai unsur pemerintah yang mengendalikan dan melibatkan dan dilibatkan dalam proses seluruh rangkaian pemilu itu, baik dari segi penyelenggaraan maupun dari segi pengawasan. Nah, di pemilu era reformasi 99 itu sudah bergeser. Jadi pemilunya itu diselenggarakan oleh sebuah lembaga wadah, ya, Komisi Pemilihan Umum, yang terdiri dari unsur-unsur partai politik plus dari unsur pemerintah. Nah, jadi dengan adanya komposisi partai-partai politik, pimpinan-pimpinan partai politik dan unsur keterwakilan pemerintah dalam sebuah badan penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umumnya itu akan diharapkan adanya netralitas dan independensi penyelenggara pemilu, sehingga nanti yang diharapkan hasil pemilu betul-betul fair, gitu kan. Nah, itu apa yang pertama terjadi perubahan. Nah, kemudian juga di pemilu 99 ini itu yang kita bisa lihat bahwa ada proses yang sangat menarik di situ. Pada saat penetapan perolehan kursi misalnya, itu ada istilah yang disebut dulu Stambus Accord. Jadi semacam kesepakatan penggabungan suara dari beberapa partai politik, ya, untuk memperoleh kursi yang belum terbagi. Nah, itu hal yang menarik yang perlu kita ingat. Kenapa? Karena itu kemudian nanti kita maju ke depan itu akan lain lagi, gitu kan. Nah, itu yang sangat penting kita ingat. Nah, Stambus Accord ini dilatar belakangi atau didasari pemikiran untuk mencegah terbuangnya sisa-sisa suara yang belum terbagi kursi dari partai politik yang mungkin suaranya belum memenuhi ketentuan perolehan kursi itu. Maka sisa-sisa suara ini digabungkan, sehingga suara itu digabungkan mencukupilah untuk harga suatu kursi, maka suara itu diberikan kepada partai yang bergabung itu. Nah, inilah hal yang menarik yang kita bisa lihat di dalam proses pemilu 99 itu. Nah, jadi kalau kita lihat di Jambi waktu itu, ya, penyelenggara pemilunya yaitu Komisi Pemilihan Umumnya itu dulu kan dari unsur-unsur partai. Iya. Nah, Mungkin masih ingat Bang, saya ingat waktu itu yang menjadi pimpinan penyelenggara pemilu di Jambi waktu 99 adalah Pak Hairul Naim Anik itu. Dia yang memimpin waktu itu, saya masih ingat. Kemudian yang lain itu ada yang berperan sebagai sekretaris dan anggota-anggota.
untuk mempersiapkan pelaksanaan teknis pemilu pada saat itu. Kalau di 99 artinya itu belum berbentuk sebuah komisi pemilihan umum, Bang? Mungkin penyebutannya sudah sama, tapi mungkin komposisi personal atau orang-orang komisionernya yang mungkin latar belakangnya berbeda-beda. Karena ini unsur dari partai, tentulah mereka ini dari partisan politik semua, ya kan? Ya. Dulu ada 48 partai. Nah, semua pimpinan 48 partai bergabung di dalam Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu plus unsur pemerintah waktu itu. Jadi memang dari segi, tapi memang kelembagaan yang dibentuk pada saat itu mungkin lebih bersifat ad hoc, ya, tidak bersifat permanen seperti yang setelahnya, ya, seperti sekarang, ya. Nah, itu yang saya ingat. Jadi peran dari partai politik itu sebagai peserta dan juga sebagai penyelenggara. Nah, kalau kira-kira itu adanya unsurnya seperti itu, apakah di pemilu itu bisa dikatakan netral tuh penyelenggaranya, Bang? Nah, itu yang menjadi persoalan. Jadi pemilu 99 itu salah satu pemilu yang boleh dikatakan hampir gagal. Kenapa gagal? Saya melihatnya waktu itu pemerintah, Komisi Pemilihan Umum pada saat itu yang unsur penyelenggaranya itu dari partai politik, itu tidak saling percaya dengan hasil yang sudah sudah dikumpulkan, perolehan suara itu. Jadi partai-partai yang merasa kalah, yang merasa suaranya rendah dan tidak mendapatkan kursi, itu merasa ini tidak menguntungkan mereka, maka mereka mencari-cari alasan agar hasil pemilu itu tidak ditetapkan pada saat itu. Dan memang terjadi saling menjegal berarti. Iya, terjadi kegaduhan di tingkat nasional terutama. Itu terjadi suatu situasi yang seperti itu, sehingga pada akhirnya karena ini dianggap nanti memunculkan ketidakpastian hukum tentang hasil pemilu, diambil alih oleh Menteri Dalam Negeri, kemudian ditetapkan hasil yang sudah ada itu. Dalam situasi yang partai-partai politik itu saling tidak percaya gitu, ingin mendelegitimasi hasil pemilu itu. Oke, artinya di pemilu 99 itu bisa dikatakan gagal pelaksanaan. Hampir gagal, ya. Tidak mengatakan gagal, tapi hampir gagal karena unsur penyelenggaranya itu tadi, plus juga sebagai peserta pemilu. Jadi gimana mereka bisa netral, bisa jujur, katakanlah fair untuk mengelola hasil pemilu itu, sementara mereka sebagai peserta juga yang ingin menang dalam sebuah proses pemilu itu kan. Jadi ada standar ganda di dalam diri masing-masing anggota KPU-nya pada saat itu. Satu sisi dia harus menjadi penyelenggara pemilu yang jujur dan adil, prinsip pemilu kan itu, jujur dan adil. Nah, di sisi lain dia juga punya tuntutan bagaimana partainya bisa menang, harus menang gitu kan. Nah, inilah yang membuat situasi penyelenggara menjadi tidak kondusif untuk sebuah proses pengambilan keputusan. Oke, kalau berbicara 99 artinya di pemilu 2004 ini sudah ada perbaikan. Di pemilu 99 ini menjadi pelajaran untuk pemerintah membuat atau membentuk Komisi Pemilihan Umum ini lebih independen. Di 2003, Bang, ya. Nah, itu mungkin prosesnya seperti apa terkait dengan pembentukan penyelenggara yang lebih independen, khususnya untuk di Provinsi Jambi sendiri, Bang? Oke, saya melihat bahwa pemilu 2004, ya kan, setelah pemilu 2009 ini berpijak pada pengalaman pemilu 99. Maka dalam konteks penyelenggara pemilu banyak pelajaran yang harus diambil dari pemilu 99. Nah, mungkin pemerintah bersama DPR pada saat itu belajar dari pengalaman itu, ya, mempersiapkan pemilu 2004 dengan merubah berbagai
regulasi. Iya. Salah satunya terkait dengan regulasi penyelenggara pemilu. Maka penyelenggara pemilu kan dirubah komposisinya, yang dulunya 99 dari unsur unsur partisan, partai politik, ya kan, pemerintah. Kemudian 2004 penyelenggara pemilunya diatur dalam regulasi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 itu non partisan. Jadi bukan dari unsur partai politik atau pemerintah, ya kan? Nah, jadi dari unsur akademis dan mungkin tokoh masyarakat yang tidak ada afiliasinya dengan partai politik dan partisan lainnya. Nah, inilah salah satu tonggak sejarah penyelenggara pemilu itu dilaksanakan oleh orang-orang yang independen, non partisan. Nah, disinilah harapan untuk penyelenggara pemilu itu bisa netral dapat diwujudkan gitu. Oke, kalau proses seleksinya sendiri gimana Bang? Kalau di awal-awal pembentukan KPU, terutama di Jambi ya di tahun 2003. Ya, kalau proses seleksinya itu kan waktu itu ya memang karena baru dan di undang-undang yang baru juga, KPU itu kan dibentuk secara hierarkis gitu ya, kalau KPU-nya. Jadi waktu itu Komisi Penumum di tingkat pusat KPU RI itu berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk pemerintah daerah ini menyiapkan proses pemilihan anggota KPU di daerah. Nah, itu KPU yang berarti pemerintah. Nah, kemudian pemerintah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk tim seleksinya. Kemudian tim seleksi bekerja, merekrut, mengumumkan, kemudian melakukan proses seleksi dan mengumumkan hasil. Kemudian melalui tim seleksi disampaikan hasilnya kepada gubernur, gubernur nanti menyampaikan kepada KPU, kepala daerah menyampaikan kepada KPU pusat, itu untuk di tingkat provinsi. Kemudian di tingkat kabupaten ya melalui kepala daerah, tentunya kabupaten kota, apakah bupati, apakah wali kota, itu mengusulkan kepada KPU provinsi dan nanti ditetapkan oleh KPU pusat juga. Nah, waktu itu di Jambi ada tim seleksinya yang dibentuk oleh pemerintah provinsi. Yang saya masih ingat itu ada, ini sudah almarhum banyak nih orang-orangnya, tapi nggak apa-apa saya sebut namanya ya. Nggak apa-apa. Ya, Profesor Sulaiman Abdullah salah satunya, itu mantan rektor IAIN. Kemudian ada Pak Dr. Andes Haji Hasan waktu itu sebagai salah satu tim seleksi juga. Dia adalah mantan asisten satu gubernur dulu, kemudian juga pernah jadi bupati di Kabupaten Bungo. Kemudian ada Pak Salim AB dulu dari unsur pemerintah yang masih aktif pada saat itu. Dan ada beberapa nama lagi yang saya juga waktu itu kurang ingat ya. Ada 5 semuanya itu tim seleksinya. Nah, mereka inilah yang bekerja membantu pemerintah untuk KPU, pembentukan KPU di provinsi. Nah, kemudian dihasilkan 10 nama. Nah, salah satunya nama saya ada di situ, ya kan. Nah, diusulkan 10 orang nama melalui gubernur ke KPU RI. Dan KPU yang menetapkan kemudian ada 5. Salah satunya saya, ada Profesor Rojali Abdullah, ada Ibu Dr. Zulfa Ahmad, ada Pak Insinyur Abdul Rasid, ada Pak Azhar Mulia SE, dan saya Muhammad Yasir Arafat gitu. Iya, kalau di yang KPU yang pertama di Provinsi Jambi. Kalau di pemilu 99 itu kan kental nuansa politiknya, terutama di penyelenggara. Nah, kalau di 2004 sendiri, 2003 sendiri, apakah masih kental nuansa politik, terutama dalam rekrutmen penyelenggaraan? Kalau dari unsur partisannya ya udah jelas sudah hilang kan. Ya. Jadi tidak ada kepentingan partai politik yang dibawa oleh komisioner gitu ya, oleh komisioner. Mereka terbebas dari beban-beban politik yang harus dia bawa ke dalam badan penyelenggara pemilu atau lembaga penyelenggara pemilu itu. Yang berbeda dengan waktu 99, ya kan? Nah,
kemudian mereka juga istilahnya melalui proses seleksi, ya dipilih, ya kan. Beda dengan yang pada 99 itu otomatis mereka terpilih mewakili partainya masing-masing. Jadi setiap partai jatah partai tetap ada, harus ada gitu. Apakah ketuanya, apakah wakil ketuanya, apakah seterusnya yang ditunjuk, itu tergantung masing-masing partai. Yang jelas partai udah otomatis dapat salah satu jatah untuk menjadi penyelenggara pemilu. Nah itu, jadi dua hal ini yang menjadi pembedaannya kan. Nah kemudian juga di dalam Komisi Pemilihan Umum yang menyelenggarakan pemilu 2004, mereka kan juga sudah punya kode etik, ya kan, kode etik penyelenggara pemilu yang mereka juga istilahnya terikat oleh itu. Jadi mereka tidak sembarangan menjadi penyelenggara pemilu. Kalau seandainya mereka tidak netral atau berpihak, mereka juga harus menghadapi resiko-resiko pelanggaran kode etik, ya kan. Bahkan tidak jarang ada yang melakukan pelanggaran pidana, kena pidana gitu. Nah, jadi ada 3 aspek itu yang membedakan penyelenggara pemilu 99 dengan 2004 itu. Dikatakan jauh lebih independen dan juga profesional. Oh iya, betul. Nah, apalagi dulu seingat saya yang mengikuti seleksi itu mereka dari latar belakang kampus, tokoh masyarakat, kemudian aktivis NGO, ya kan, orang-orang yang punya komitmen untuk membangun peradaban yang baik gitu. Ini orang-orang yang biasa ingin dan mau membangun peradaban yang baik, ya kan. Kita tahu bahwa reformasi itu bergulir karena inisiatif dan gerakan dari tokoh-tokoh akademisi, ya kan. Nah, maka lahirnya KPU baru dengan diisi oleh orang-orang akademisi tentu punya integritas yang baik. Kemudian juga NGO yang juga turut mendorong reformasi juga banyak bergabung di dalam KPU yang akan menyelenggarakan di 2004 itu. Nah, Bang, ini saya panggil Abang biar akrab aja. Oh ya, silakan. Ya. Mungkin kalau dari awal-awal penyelenggaraan atau terbentuknya penyelenggara di 2003, ini kan belum terbentuk sebuah pengawas pemilu yang terpisah dengan KPU. Mungkin kalau bisa Abang ceritakan sedikit atau yang masih Abang ingat terkait dengan pemisahan peran antara KPU sebagai penyelenggara dan juga panitia pengawas, mungkin pada saat itu seperti apa pemisahan kelembagaan? Ya, kalau saya melihat secara de facto KPU dan Panwaslu, dulu namanya masih Panwaslu kan, belum Bawaslu waktu zaman 2004 itu ya. Secara de facto jelas ya di lapangan itu antara KPU dan Panwaslu, maaf ini kena sekarang orang biasa nyebutnya Bawaslu ya. Panwaslu pada saat itu memang sudah kelihatan gitu. Mereka menjalankan fungsi, di satu sisi Panwaslu adalah menjalankan tugas-tugas pengawasan, di satu sisi KPU-nya melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilu itu sendiri, untuk penyelenggaraan teknisnya gitu kan. Nah, Bawaslu yang mengawasi tahap demi tahap daripada penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan, yang ditugaskan kepada KPU secara de facto. Tapi secara de jure Bawaslu itu Panwaslu itu awalnya itu kan subordinat daripada KPU. Ya kan? Karena Panwaslu pada awalnya itu dibentuk oleh KPU. Ya. Nah, coba kita lihat lagi kan undang-undangnya seperti itu. Jadi secara de jure dia terikat oleh satu aturan di mana pembentukan lembaganya diinisiasi dimulai dari KPU gitu, ya kan? Nah, yang di pusatnya kan. Nah, sampai kalau di daerahnya ya mungkin bisa jadi waktu itu sudah berperan Panwaslu pusatnya untuk membentuk, menata segala macam. Tapi tetap membutuhkan KPU juga dalam koordinasi pembentukannya di daerah-daerah. Nah, jadi saya melihat ada satu aspek psikologis dan yuridis yang membuat dia tidak sepenuhnya menjadi suatu
lembaga yang otonom atau sepenuhnya mandiri atau sepenuhnya tidak tergantung oleh lembaga lain gitu. Nah, itu yang saya lihat. Tapi kalau di luar orang melihatnya secara de facto ya Panwas, KPU ya KPU gitu. Nah, tapi orang tidak mengerti ada mekanisme ya kan yang harus dikerjakan oleh Panwaslu pada saat itu yang masih ada hubungannya dengan KPU sebagai pembentuknya waktu itu kan. Tapi karena memang ini di pengawas atau dulu Panwaslu ya masih satu induk dengan KPU. Nah, proses pengawasannya apakah bisa lebih independen dan terpercaya nih Bang di penyelenggaraan pemilu 2004? Iya, kalau kita melihat dari sisi dipercaya atau tidak aspek pengawasannya, saya rasa ini sangat relatif karena siapa yang melihat ya, dari sisi mana dia melihat ya kan. Tapi paling tidak dalam pandangan saya pada saat itu ya kan, kalau kita bandingkan ini ya antara Panwas 99 Panwas 97 misalnya, itu jauh kalau saya melihatnya lebih baik kinerja dan otonomnya Panwas yang pada saat pemilu 2004 itu. Nah, karena di situ juga sudah terjadi perubahan-perubahan yang sangat mendasar juga dari sisi komposisi keanggotaan daripada Panwaslu itu juga. Nah, kalau dulu kan mungkin sebelumnya Panwaslu baik itu di pemilu 99, pemilu 97 apalagi, itu lebih dominan aspek keterwakilan pemerintahnya yang mengawasi. Bersama dengan KPU berarti. Iya. Kan dulu saya ingat masih ada dominasi polisi dan jaksa dulu yang menjadi pengawas. Kalau nggak salah kejaksaan yang diberikan kewenangan untuk itu. Nah, jaksa kita tahu pada zaman-zaman itu ya memang masih sangat dekat dengan pemerintah, kepentingan pemerintah ya kan. Nah, di 2004 unsur itu masih ada, tapi sudah di mix ya, dicampur, udah direkrut dari unsur-unsur yang lain sehingga dia bergabung di dalam badan pengawasan atau panitia pengawasan itu, Panwaslu. Saya ingat waktu itu ada unsur polisi ya kan, ada unsur jaksa, ada unsur perguruan tinggi, ada unsur tokoh masyarakat, ada unsur pers. Nah, kalau salah saya masih ingat itu ada 7, kalau menurut ketentuannya 7 orang waktu itu. Berarti lebih banyak daripada KPU. Iya, kalau menurut ketentuannya waktu itu 7 orang. Saya masih ingat orang-orangnya waktu itu ya Pak Ansarullah sebagai pimpinan yang waktu itu, kemudian ada Pak Kemas Imron Rosadi itu dari unsur kampus juga waktu itu, dari IAIN, Pak Ansor dari Unja, kemudian ada dari pers media itu tadi yang Dinda undang ya untuk hadir mungkin berikutnya Pak Kasrianto, Pak Kasrianto, Teguh Sarwono, Pak Teguh juga. Nah, kemudian saya satu lagi lupa itu Ulul Amri ya. Nah, jadi mereka ini jadi bergabung di situ, tidak hanya dari unsur jaksa dan pemerintah aja gitu kan. Nah, unsur pers, tokoh masyarakat dan kampus ini dulu kan tidak pernah dilibatkan dalam proses pengawasan pemilu. Nah, itu pada saat itu sudah dilibatkan. Nah, efeknya saya melihat kerja-kerja Panwaslu itu semakin kritis dan semakin tajam dalam menganalisis berbagai kecenderungan pelanggaran dalam proses-proses dan tahapan pemilu pada saat itu. Nah, dan mereka kena KPU ini adalah bagian dari mitra kerja mereka yang yang sangat sangat dekat tadi, karena secara undang-undang memang pusatnya itu Panwaslu dibentuk oleh KPU, maka di daerah otomatis mereka merasa dekat dengan KPU, koordinasinya juga sangat mudah kan, dan sering kita dengan Panwaslu pada saat itu. Ya, kalau ada temuan ada mereka langsung ke kantor KPU dan kita langsung gelar rapat koordinasi.
indikasi-indikasi pelanggaran gitu. Oke, berarti kesimpulannya terkait dengan kelembagaan ini di pemilu 2004 atau pembentukannya mungkin penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu itu di 2003 itu jauh lebih baik, jauh lebih independen, lebih profesional daripada penyelenggaraan di 99 dan juga 97. Ya, Oke. ya, saya melihatnya seperti itu. Karena ada perimbangan unsur di dalam lembaga badan pengawas pemilu itu yang disebut Panwaslu pada saat itu.